Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pimpinan Ranting Muhammadiyah Matallo bersama dengan para jemaah di Masjid Taqwa Kutulu. Alhamdulillah setiap Kamis malam melaksanakan pengajian rutin bersama dengan para warga setempat. Ini kami laksanakan secara rutin sudah berlangsung beberapa tahun, dan kami lihat bahwa warga setempat, warga Kutulu itu antusias untuk melaksanakan pengajian rutin. Salah satu plusnya di situ karena kami melaksanakan dan memberikan door prize bagi warga yang mengikuti pengajian rutin di setiap malam Jumat ini. Mudah-mudahan kedepannya para jemaah semakin banyak dan semakin termotivasi untuk mengikuti pengajian rutin ini, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana itu bersih makanan dan minuman? Makanan itu, minuman itu berasal dari unsur yang halal. Dari unsur yang halal. Punna jangan bangkok ni patte, mana pocok mo. Itu tidak halal. Jangan bangkok na tawan itu nutuno. Memang anja tawa tena panatang kasaase ngatinna. Na anja tahu sarakati yang ngatinna. Dayam marakai jangan bangkok na lariang. Manusia yang tidak beriman lebih berbahaya daripada padalle. Kalau ada orang berternak ayam, datang seekor biawak, si kayu inalle motere, atirat-tirat nih. Tapi kalau manusia yang tidak beriman datang, karolong ponerang. Jadi yang mana lebih ganas? Seekor biawak daripada rona biawak. Ya, jadi lebih rakus manusia yang tidak beriman. Nah parikarong itu jangan. Jamaah pengajian yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inai luka jangan na tena na tobat na mate, muna ni surah sahada at-tingkokoy. At-tingkokoy, nga sahada ko at-tingkokoy. Jamaah pengajian yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan memang minum sesuatu yang haram. Ibadah kita tidak diterima. Teki angkana ka taipan na ji purinanta, anyuk ka de taipa ka nun na ji purinangko. Mana po purinanta mo tingi pala. Haram. Nah karena nabita dalam salah satu hadis, layak balullahu salatan bigairi tahur. Allah tidak menerima salat seseorang bigairi tahur, kecuali dalam keadaan bersih. Dalam keadaan bersih, bersih badan, bersih pakaian, bersih hati, bersih makanan dan minuman. Jamaah yang mulia, yang ketiga, ibadah itu ada perintahnya. Ada perintah dari Allah dan Rasulnya. Jadi jangan kita lakukan kalau tidak ada perintahnya. Walaupun dibiayai, banyak biayanya, itu tidak ada pahalanya. Walaupun banyak biayanya. Contohnya, maaf ya, nakken nego pauji. Eroki anggau kanya totena terserah dari kita. Contoh ibadah yang dibiayai baru tidak ada pahala karena tidak ada perintahnya. Contohnya as-sunnaki, baru mengedarkan undangan. Itu as-sunnah dapat pahala karena perintah. Mengedarkan undangan tidak ada perintahnya.
Punna sunnah tahu dapat pahala, mengedarkan undangan tidak. Tapi bisa saja hitam itu tidak ada pahalanya karena campur, bercampur dengan tidak ada perintahnya, sehingga pahalanya bisa hilang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala talbisul haqqo bil batil." Janganlah kamu campur adukkan antara yang hak dengan yang batil. Nah sunnah kina na hak, mengedarkan undangan tidak ada perintahnya, tidak ada. Tapi banyak orang lakukan karena dia tidak tahu. Tapi biasa tu pun ni ngundang ki kabaji gini senta pasar batangang, mang jadi poin, kasi maji jadi penyori. Nya pun nanya tu sunnah nam pangundang. Kayak biasa cambi rumah ini mange demi menjaga persaudaraan. Kasih mang jadi poin. Sebenarnya itu orang mengundang nanti acara kika, syukuran, dikasih nikah natta, ada keluarga atau meninggal, mengundang diumumkan di masjid, diumumkan di Facebook. Tapi mengundang pada saat di sunnah natta itu tidak ada tuntunannya. Enaknya nego pabat tuji, tapi terserah kita. Enaknya apa anakku lebase mini sunnah tena ku ngundang, katena anakku buntul lagi tuntunanna, tena ku buntul lagi. Nah karena tate anak ini sunnah pun aja tahu sir-sir kak. Jamaah pengajian yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah dilakukan karena ada perintahnya. Dia tahu makin rajin dulu, ya tahu menjadi peperintangan. Ya tahu menjadi peperintangan. Tolong dikasih kode kalau sudah masuk waktu Isya. Jamaah pengajian yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dasarnya dalam Al-Qur'an ada di dalam Al-Qur'an yang berbunyi surah Al-Hasr ayat 7. Surah Al-Hasr ayat 7. Wa ma atakumur rasulu fahuzuhu wa ma nahakum anhu pantahu. Wattaqullah innallaha sadidul iqab. Wa ma atakumur rasulu fahuzuhu. Dan apa yang diperintahkan oleh rasulmu maka kerjakanlah. Ya kita kerjakan karena ada perintahnya. Wa ma nahakum anhu pantahu. Dan apa yang dilarangnya tinggalkanlah. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha sadidul iqab. Karena kalau kamu tidak bertakwa, sesungguhnya siksa Allah sangat pedih. Jamaah yang mulia, yang keempat, agar ibadah diterima, ibadah itu harus diilmui, harus diketahui tata caranya. Tidak ada istilah gengsi belajar. Jangan sampai ada orang rajin salat, sagina tua dia rajin salat, tapi bacaan salatnya pusu-pusu. Jangan membiarkan dirinya begini. Agar ibadah diterima harus diilmui. Ada ilmunya sesudah berwudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ada ilmunya kalau masih masjid. Allahumma ftahli abwaab rahmatik. Ada ilmunya kalau doa iftitah. Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira subhanallah akbaratahu wa asila. Atau Allahumma ba'id baini wa baina hatayaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma nakkini min hatayaya kama yunakkas saubul abyadu minad danas. Allahumma ghasil hatayaya bil ma'i was salji wal barat.
Itu doa iftitah. Kalau orang ruku ada ilmunya. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghafir. Atau subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Ibadah itu diilmui. Sami Allahu liman hamida ada dibaca di situ. Rabbana lakal hamd. Kalau mau lebih banyak pahalanya disambungi. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kalau saya salah itu bacaan i'tidal saya, selalu saya sambung itu. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kalau sujud ada doanya. Jadi dicari kalau ada yang tidak hafal. Subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ghafirli. Atau bacaan lain, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Jadi ibadah itu harus diilmui. Dan yang terakhir, syarat diterimanya ibadah, ibadah itu dilakukan secara rutin. Saya katakan tadi, jangan bolong-bolong, secara terus menerus. Sangat dikhawatirkan jangan sampai pas bolong, pas malasa, pas kita disampaikan di mate. Itu yang dikhawatirkan. Makanya ibadah itu khususnya ibadah salat dilakukan secara terus menerus. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung terus channel Grup Pengajian Muhammadiyah 2